Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha sadayana damang? Alhamdulillah nya. Pami sarehat alhamdulillah orang sadaya sing dipasihan kesehatan ke Allah Subhanahu wa taala. Dina dangat ayeuna pribados atau saya akan mencoba untuk memenuhi request dari hanya beberapa orang. Katanya, "Pak Ustadz, malam Jumat sering baca Yasin. Pengen tahu artinya." Bolehlah. Ini mah belajar ya. Barangkali ada yang salah, mohon maaf. Belajar nih, saya belajar. Karena nyari kitab nggak ketemu. Ini ngedadak ngedownload di internet. Sebelumnya kita kasih hadiah untuk Syekh Hamamizada. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Yasin. Dan demi Al-Qur'an yang penuh hikmah. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad, kata Allah, itu termasuk dari para rasul. Saya sengaja nggak baca lugat karena permintaannya tabyin ya, penjelasannya saja. Hadis suratu makiyatun. Nah, surat ini merupakan surat makiyah. Artinya yang diturunkan sewaktu di kota Mekah ya, sebelum hijrah. Wa sababu nuzuliha annal kuffara qalu inna Muhammadan laisa binabiyyin wala mursalin. Sebab-sebab diturunkannya surat Yasin ini, sesungguhnya orang-orang kafir mereka berkata, sesungguhnya si Muhammad itu, kata mereka ini mah ya, itu bukan nabi, bukan rasul. Bal huwa yatimu Abi Thalibin. Dia bahkan tidak lain adalah anak yatimnya Abu Thalib. Wa ma dhahaba ilal maktabi wa ma ta'allama al-ilma minal mu'allim. Dia enggak menempuh pendidikan, dia tidak belajar ilmu dari seorang guru, tidak berguru bahasanya lah. Fa kaifa yasiru nabiyan, maka bagaimana dia bisa menjadi nabi? Jadi mereka ingkarnya itu karena begitu. Karena anak yatimnya Abi Thalib ya, enggak menempuh bangku sekolahan bahasanya, tidak berguru pada seorang guru, tidak belajar ilmu pada seorang guru, gimana menjadi nabi gitu kan. Fakana al-kufaru musirrina fi inkarihim. Mereka tetap nih pada keingkarannya nih orang-orang kafir itu. Kemudian faradallahu ta'ala qal kufari wa anzala hadhihi surata wa syahida bi dzatihil jalili ala risalatihi wa nubuwatihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab atau membalaslah, menolak. Di sini nolak ya, nolak sapa Allah taala. Ya, membantah bahasanya begitulah. Ucapan-ucapan orang kafir ini ya. Dan Allah menurunkan surat Yasin ini dan Allah bersaksi dengan zat-Nya Allah yang agung. Bersaksi akan apa? Akan kerasulan Kanjeng Nabi dan bersaksi akan kenabian Kanjeng Nabi. Faqala ya Muhammadu in angkaru al-kuffaru risalataka fala tadnamu bidzalik. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis kursinya, "Hei Muhammad, apabila orang-orang kafir mengingkari akan kerasulanmu, kamu jangan bingung, jangan gelisah, jangan apa tuh kalau bahasa sekarangnya, jangan galau gitulah. Jangan galau atas pernyataan mereka. Ana asyhadu innaka laminal mursalin. Tuh bahkan Allah sendiri yang menyatakan bahwa Allah bersaksi, saya bersaksi kata Allah, sesungguhnya engkau termasuk dari utusan. Jadi engkau itu termasuk dari para rasul. Ini bahkan Allah sendiri ya. Falamma kanat hadis suratu dalatan wa syahidatan ala risalati fala jarma anna surat qalbal qur'ani. Nah, ketika surat Yasin ini menunjukkan ya dan bersaksi atas kerasulan Kanjeng Nabi, maka sudah pasti
Sesungguhnya surat Yasin ini itu menjadi hatinya Al-Quran. Ya, sebagaimana kama qala alaihi salam, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul, inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'ani Yasin. Sesungguhnya kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya setiap sesuatu itu ada hatinya. Sesungguhnya ya ada hati di setiap sesuatu, dan hatinya Quran itu adalah surat Yasin. Wa man qara'aha kataballahu lahu qira'atal Qur'ani asyara marratin. Dan barang siapa yang membaca surat Yasin, Allah akan mencatat bagi orang tersebut membaca Al-Quran 10 kali itu ya. Jadi orang yang baca Quran sekali itu sama saja dengan membaca 10 kali dicatatnya ya. Baca sekali dicatat 10 kali. Subhanallah nih. Wa kama qala alaihi salam, inna Allah ta'ala qara'a surata Yasin wa Taha qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi alfi amin. Sebagaimana yang diriwayatkan atau disabdakan oleh Kanjeng Nabi alaihissalam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membaca surat Yasin. Tuh, membaca langsung Allah. Membaca surat Yasin dan surat Taha sebelum Allah menjadikan langit dan bumi. 2000 tahun. 2000 tahun ya. Dengan 2000 tahun. Jadi sebelum menjadikan langit dan bumi, baca surat Yasin dulu dan Taha 2000 tahun. Falamma sami'atil malaikatu qalu tuba li ummati Muhammadin nazza alaihim hatani suratani. Ketika para malaikat mendengar ya, mendengar nih pernyataan ini, kata malaikat nih, berbahagialah bagja teman, berbahagialah bagi umatnya kata Nabi Muhammad, yang mana sudah turun 2 surat ini. Surat apa sih? Surat Yasin dan surat Taha. Dan berbahagia tuba liman tahammala bihima, dan berbahagialah bagi orang yang berpegangan kepada kedua surat ini. Wa tuba li al-sinatin tatakallamu bihima, dan berbahagialah bagi orang-orang yang selalu membaca 2 surat ini. Wa kama qala alaihi salam, inna ahlal jannati la yaqra'una syai'an al-Qur'ani illa Taha wa Yasin wa suratul Rahman. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya penduduk surga tidak membaca Al-Quran, ya, tidak membaca ayat Al-Quran atau tidak membaca surat Quran, kecuali yang dibaca surat Quran itu adalah surat Taha, surat Yasin, dan surat Ar-Rahman. Oh, jadi penduduk surga itu ya membacanya itu membaca surat Yasin, surat Taha, dan surat Rahman. Wa kama qala alaihi salam, ayyuma muslimin wa muslimatin quri'a indahuma surat Yasin ya, wa huma fi sakaratil mauti nazza alaihima bi'adadi kulli harfin asyaratu amlakin yakumuna baina aydihima sufufan yusalluna alaihima wa yastaghfiruna lahuma wa yashhaduna qasalahuma. Yang panjang-panjang lah. Sabda Nabi Muhammad SAW, mana-mana orang muslim laki-laki dan muslim perempuan ketika dibacakan di sampingnya atau di sekitarnya, dibacakan apa sih surat Yasin, dan kedua orang tersebut ya, baik orang muslim laki-laki atau orang muslim perempuan, maksudnya tidak dua-duanya, yang meninggal mau laki-laki kek, misalnya ada yang meninggal jenazah laki-laki ya, dibacakan surat Yasin. Ini bahkan belum meninggal nih, mohon maaf nih, belum meninggal, maksudnya muslim laki-laki dalam keadaan sakaratul maut, atau muslimah, muslim perempuan dalam keadaan sakaratul maut, dibacakan surat Yasin, maka nazala alaihim, maka akan turun 10 malaikat setiap hurufnya. Jadi bilangan setiap hurufnya itu akan turun 10 malaikat. Jadi Yasin, ya-nya 10 malaikat turun, sinnya turun 10 malaikat, gitu bahasanya. Setiap hurufnya itu turun 10 malaikat. Ngapain 10 malaikat? Yakumuna baina aydihima sufufan,
mereka berdiri berbaris di depan itu tuh, ya di depan mayit ya, atau bukan mayit ya, di depan orang yang sakaratul maut. Mereka memohonkan rahmat kepada, mendoakan berarti ya, memohonkan rahmat kepada muslim laki-laki muslim perempuan. Wa yastaghfirulahuma, mereka memohonkan ampunan kepada Allah ya, untuk itu tuh yang dalam keadaan sakaratul maut. Wa yashhaduna guslahuma ya, dan mereka menyaksikan ketika dimandikan ya, mayat tersebut. Wa yattabi'una janazatahuma, dan mereka juga mengiringi, ikut ya, ketika mau dikuburkan sampai di liang kubur diikut ya. Jadi intinya ketika sakaratul maut sebelum meninggal dibacakan surat Yasin, maka setiap huruf itu keluar 10 malaikat. Terus orang yang meninggal ya, itu dalam keadaan seperti itu, malaikat yang 10, bukan 10 ya, berarti banyak itu. Berarti wah, berapa ribuan mungkin ya. Orang ya-nya aja 10, sin, belum wal Qur'anil hakim, waw, alif, lam, banyak. Mereka berbaris di depan mayit, memohonkan rahmat pada Allah, memohonkan ampun pada Allah, menyaksikan ketika dimandikan, terus ikut sampai ke pekuburan. Nah, itu. Wa kama qala alaihi salam aksiru qira'ata hadis surati fa inna fiha khasa'isa kasiratan. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, perbanyaklah oleh kalian semua membaca surat ini. Surat apa sih? Surat Yasin. Karena sesungguhnya dalam surat Yasin terdapat kekhususan yang sangat banyak. Berarti padilah yang sangat banyak ya, keutamaan yang sangat banyak sekali. Hatta qila fi syarhi hadal hadisi, sehingga dikatakan di dalam penjelasan hadis ini, alhamdulillah. Innal jai'a idza qaraha bi huduril qalbi asbahullahu min fadlihi ya. Sesungguhnya orang yang lapar ketika dia baca surat Yasin dengan menghadirkan hati ya. Jadi khusyuk bacanya, hatinya hadir benar-benar ya, takarrub kepada Allah, munajat pada Allah ya. Maka Allah akan mengenyangkan orang tersebut. Ya, dengan anugerahnya Allah. Jadi orang yang lapar pun kalau baca Yasin tentu dengan menghadirkan hati, ya akan kenyang. Nah, kalau yakin tuh ya. Kalau nggak yakin tetap ya kempong lagi kayak saya nih. Baca surat Yasin ya kempong lagi. Berarti belum yakin saya. Ini yang bacanya nggak bisa yakin nih. Wa in qara'aha al-khaifu wajaballahu ta'ala azanahu wa khawfahu. Dan apabila orang yang dalam keadaan ketakutan, orang yang khawatir atau ada orang yang takut kehilangan, atau orang yang khawatir lah ya. Khaif itu kan yang takut ya. Membaca surat Yasin maka Allah akan menghilangkan kesedihannya dan ketakutannya. Tuh. Kalau kita lagi sedih banget, takut kehilangan, takut apalah ya, kita ketakutan apa banget ya, baca surat Yasin, menghadirkan hati, insya Allah akan Allah hilangkan. Wa in qarahal faqiru khuliso min dainihi ini ya, ketika orang yang fakir, orang yang butuh berarti ya, membaca surat Yasin, dia akan dihilangkan, dibebaskan dari hutangnya. Hutangnya misalnya 5 juta, baca surat Yasin terus terbebas, ya nggak begitu juga ya. Kita artinya berdoa kepada Allah tetap, pasrah pada Allah tetap, tapi kita juga dibarengi dengan ikhtiar. Insya Allah nanti akan tiba-tiba ada saja jalannya gitu. Ini bukan berarti kita baca surat Yasin saja tiba-tiba hutang lunas. Ya kita juga ada ikhtiarnya. Tapi ketika baca surat Yasin kita benar-benar menghadirkan hati, ikhlas benar-benar menghadap Allah, munajat pada Allah, bukan karena pengen
dihilangkan hutangnya, bukan. Benar-benar kita menghadirkan hati. Ya, tidak ada tujuan lain nih. Meskipun kita ingin lunas hutangnya, tapi tidak ada tujuan lain. Kita benar-benar ya ibadahnya benar-benar karena Allah, tidak bukan karena hutang, bukan. Insya Allah nanti Allah akan memenuhi atau memberikan dilalah, ya, menjawab apa yang kita butuhkan, khususnya dalam perhutangan di sini. Wa idza qaraha dzul hajati qadallahu ta'ala hajatahu. Mohon maaf ada yang telepon tadi. Kita lanjut. Tadi sampai di sini ya. Barang siapa yang membaca surat Yasin, yang membacanya adalah orang yang punya kebutuhan, dzul hajati, orang yang punya kebutuhan, ya, punya hajat lah, apa saja kebutuhan, butuh pen apa lah pokoknya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Tuh. Kalau punya hajat apa ya, kita pen apa ya baca surat Yasin, insya Allah akan memenuhi kebutuhan kita. Wa man qara'aha fi subhi yakunu fi amanillahi ta'ala ilal masai. Dan barang siapa yang membaca surat Yasin di waktu subuh, maka dia akan atau dia berada di dalam perlindungannya Allah Subhanahu wa taala sampai waktu sore. Tuh, ya. Wa fi ayyi baldatin idza tuliyat aw fusirat rafa Allah ta'ala anhumul bala'a wal qahta wal gula'a wat ta'una wal waba'a wal maroda bihurmatiha. Dan di negara manapun, di desa manapun, di daerah manapun, apabila dibacakan surat Yasin atau ditafsirkan surat Yasin seperti sekarang ditafsirkan surat Yasin, Allah akan mengangkat negara tersebut atau penduduk negara tersebut, penduduk daerah tersebut, mengangkat apa sih? Cobaan-cobaan. Barangkali ada musibah, ada cobaan, akan diangkat oleh Allah, dihilangkan. Akan diangkat apa atau dihilangkan? Kangelan. Kangelan tuh kesusahan. Atau klik mungkin ya. Kalau gue larang pangan tuh ya lagi apa tuh? Ulang lagi, kohto itu adalah apa tuh? Paceklik, susah hujan, gak turun-turun hujan. Kemudian gula'a berarti apa tuh? Serba mahal lah gitu, serba mahal. Allah akan menghilangkan. Nah, seperti ini nih. Kemudian Allah akan menghilangkan penyakit taun, terus wabah penyakit ya. Terus wal marodo dan sakit apapun nih. Bihurmatiha, tentunya dengan sebab kemuliaan surat Yasin. Begitu ya. Wa man qara'aha fil laili yakunu ahluhu fi amanillahi ta'ala. Dan barang siapa yang baca surat Yasin di malam hari, maka orang yang membaca, keluarga orang tersebut akan berada di perlindungannya Allah, ya, diamankan oleh Allah ila subhi, sampai waktu subuh. Wa idza quri'at alal mayyiti khuffifat anhu adzabul qabri in kana min ahlil adzab. Apabila dibacakan surat Yasin terhadap mayit, maka akan dientengkan, diringankan siksa kuburnya apabila orang tersebut orang yang termasuk ahli siksa, harus disiksa. Wa illa, kalau orang tersebut bukan termasuk orang yang berhak disiksa, fatakunu fi ruhi wa rohatihi ziyadatan. Li'anna al-qabra radatan min riyadil jinani au hupratan min hupratin nirani. Kalau orang tersebut bukan orang yang ahli siksa, maka akan ada ruhnya, ya. Kemudian peristirahatannya itu menjadi tambah kenikmatan, tambah kebahagiaan. Jadi kalau orang yang bukan ahli siksa ya nambah enak. Bacakan surat Yasin tuh, ruhnya jadi tenang, jadi nikmat, ya. Kalau bahasa makan, makanya warad lahap. Kalau bahasa tempatnya malah kasur spring bed, empuk gitu ya. Rumahnya luas, wah enak, ada AC-nya, wah enak kalau bahasa di
Misalkan di dunia mah begitu ya. Jadi tambah-tambah nikmat. Kenapa sih bisa seperti itu? Karena li anal kubur, sungguhnya alam kubur itu merupakan salah satu taman dari berbagai taman surga, atau bisa jadi alam kubur itu merupakan satu lubang dari lubang api neraka. Jadi alam kubur ini memang alam yang pertama ya. Makanya gimana di alam kuburnya? Kalau alam kuburnya baik ya kesannya baik gitu. Kalau alam kuburnya jelek ya kesannya jelek. Biasanya begitu. Wa fil abdi yasin khamsatu aqwalin, dan di dalam lapad yasin ini ada 5 kaul, 5 ucapan, 5 arti lah. Qala ba'dul fasirina yasin ya insanun. Kata sebagian ahli tafsir, yasin ini adalah wahai manusia, ya insan gitu. Wa adatul arabi annahum ya'khuduna min kulli kalimatin harfan summa yatalafaduna bihi wa ya'khuduna min ya'in an-nida'u. Min ya'in nida'i ya, wa minal insani sinan. Oh. Kenapa sih bisa ya insan? Yasin itu ya insan, wahai manusia. Ini artinya wahai manusia. Kebiasaan orang Arab, mereka itu menjadikan setiap kata itu ya huruf itu. Bahasanya cuma diambil hurufnya saja dari satu kata tuh itulah. Kemudian mereka melafadzkan dan mengambil ya munada itu ya. Jadi wahai itu kalau bahasa Indonesia beginilah. Wahai we gitu bahasanya lah. Kemudian dan dari kata manusia sin. Wahai manusia. Kalau bahasa Indonesia mah WM gitu. Disingkatnya tuh WM gitu. Kalau bahasa ininya kan wahai manusia ya insan, jadi yasin gitu. Jadi ya-nya tetap ya munada wa-nya. Insannya jadi sin gitu. Kata sebagian ahli tafsir. Kemudian farokibun huma wasoro yasin. Kemudian mereka menyusun dari ya insan ini nih, ya dengan sin ini disusun, digabungkan maka jadi yasin gitu ya. Wal muradu minhu ya Muhammadun alaihi salam. Adapun yang dikehendaki dari surat Yasin ini, yang pertama kan Yasin ya. Itu adalah artinya ya Muhammad alaihi salam. Berarti kepada Nabi kita. Makanya kalau baca salawat, apa tuh? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah wala yasin habibillah. Yasin kan, mudah-mudahan rahmat Allah salam Allah kepada Toha, siapa ya, kanjeng Nabi. Yasin kepada kanjeng Nabi, habibillah kasihnya Allah. Wa qala ba'dul mufassirin, dan sebagian ahli tafsir lagi berkata, al muradu minhu ya sayyidul mursalin, bahwa yang dikehendaki dari Yasin itu adalah wahai tuannya dari para rasul atau pemimpinnya para rasul, ya sayyidul mursalin. Artinya ini ada lagi ya. Wa qala ba'duhum, dan sebagian ahli tafsir lagi mengatakan Yasin ismun min asma'il Qur'ani. Yasin itu merupakan salah satu dari namanya Al-Qur'an. Makanya kalau kita bawa apa tuh Yasin, padahal kan bawa Quran itu kan. Ya iyalah. Bawa apa itu Yasin, kan bawa Quran itu. Katanya Yasin. Wa qala ba'duhum Yasin ismu min asma'illahi ta'ala, dan sebagian ahli tafsir lagi mengatakan Yasin itu merupakan salah satu nama dari nama-namanya Allah. Sebagian ahli tafsir. Wa qala ba'duhum Yasin ismu surati, dan sebagian ahli tafsir lagi mengatakan Yasin itu merupakan nama surat ya. Tuh, berarti ini satu ya insan. Kemudian 2, 3, 4, 5 pas ya. Kan ada 5 kan ya. Kan ya insan ini kan ya. 1. Kemudian 2, 3, 4, 5
Kan tadi 5 kaul kan ya. Nah, gitu. Kemudian wa dzukiru fi tafsir istirobadi inna lillahi ta'ala arba'ata alafin. Nah, di dalam kitab tafsir Istirobadi disebutkan sesungguhnya bagi Allah SWT mempunyai 4.000 nama. Alpun yang 1.000 minha la ya'rifuhullahu la ya'rifuhu ghairullahi. Nah, yang 1.000 tidak ada yang tahu selain Gusti Allah. Gak ada yang tahu yang 1.000 nama itu, hanya Allah yang tahu. Wa alpun minha la ya'rifuhu ghairul malaikat. Nah, yang yang 1.000 lagi tidak ada yang tahu selain Allah dan malaikat. Wa alpun fi lauhil mahfud, dan yang 1.000 lagi ada di lauh mahfud. Ada 3.000 berarti ya. Tinggal 1.000 lagi. Wa salasu mi'atin fit Taurat, 300 di kitab Taurat. Wa salasu mi'atin fil Injili, 300 di kitab Injil. Wa salasu mi'atin fil Zaburi, dan 300 di kitab Zabur. Wa mi'atun minha fil Qur'ani, dan 100 lagi. Tadi kan 300, 900 ya. Tinggal 100 kan ya. Wa mi'atun minha, wa mi'atun dan 100. Yang 100 ini terpecah lagi. Minha fil Qur'ani tis'atun wa tis'una dhahiratan. Yang 100 itu 99 ada di Al-Qur'an secara dohir, bisa dihitung secara dohir. Yang 99 yang Asmaul Husna ya. Sedangkan wa wahidun minha khafiyun. Yang 1 kan 99 tambah 1 100 ya. Yang 1 itu samar. Bahwa ismul adam, itu namanya ismul adam. La ya'rifuhu illal anbiya'u wal mursaluna. Yang tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya nabi, para nabi dan para rasul. Aduh, capek ya. Ini baru surat Yasin aja panjang ya. Oke, sampai sini dulu lah. Capek. Belum makan ya. Udah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Pada intinya, kesimpulannya, kita setiap Jumat harus jangan lupa baca Yasin. Tadi manfaatnya banyak. Syukur-syukur nggak setiap Jumat saja, setiap hari. Tadi kan kalau bisa pagi-pagi supaya aman sampai sore. Kalau pada sore aman sampai pagi. Makanya kita harus sering-sering baca surat Yasin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kurang maksimal. Terakhir, billahi taufiq wal hidayah wa ridal inayah wa lakum minkum. Wallahu bisawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan like, komen kalau ada yang salah, karena saya masih banyak kekurangan.